Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marhakim, NIM 20030611 dari kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melaksanakan praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu oparium dan opiduk serta bagian-bagian dari opiduk. Yang pertama, oparium. Oparium merupakan tempat sintesis hormon, steroid seksual, gametogenesis, dan tempat perkembangan serta pemasakan kuning telur. Oparium disebut juga dengan folikel. Opiduk merupakan tempat kuning telur yang sudah masak, tempat sekresi albumin atau putih telur, dan tempat pembentukan kerabang telur. Opiduk sendiri terdiri dari beberapa bagian lagi, yakni yang pertama infundibulum, magnum, isthmus, vagina, serta cloaca. Baik, selanjutnya ovum yang matang akan dilepaskan oleh oparium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada di bagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Dari infundibulum kemudian masuk ke bagian magnum. Di sini albumen telur disekresikan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya masuk ke bagian isthmus. Di sini telur dibungkus oleh 2 selaput tipis, yakni membran sel. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus region. Di sini kerabang terus terbentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20-21 jam. Selanjutnya telur masuk ke vagina. Sedangkan di dalam vagina ini hanya memakan waktu beberapa menit saja, kemudian dikeluarkan oleh cloaca. Proses pembentukan telur sendiri membutuhkan waktu sekitar 25-26 jam. Maka dari itu, ayam tidak akan mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Baiklah, selanjutnya proses sintetis yolk atau kuning telur yang dimulai dari pituitary atau kelenjar yang terdapat di bawah otak. Pituitary ini melepas hormon gonadotropins atau hormon steroid. Lalu hormon steroid memerintahkan salah satu hormonnya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Setelah protein disintesis ke dalam nukleus, protein yang disintesis dibawa menuju ke yolk granula. Proses ini disebut sebagai proses pituoliginin atau pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Pada proses ini terdapat 2 protein, yaitu lipopitelin dan puseitin. Selain protein ini yang disintesis dibawa menuju granula, ada juga B-lipoprotein yang dibawa ke yolk granula, yang disebut juga merupakan bagian dari folikel. Di bagian folikel ini terdapat 3 bagian yang lain, yaitu theca layer atau bagian luar, granulosa layer, dan oocyte bagian dalam. Setelah proses ini terjadi, maka terbentuklah yolk telur atau kuning telur. Baiklah, selanjutnya yakni proses sintesis albumen telur. Pada proses sintesis albumen telur diawali dari molekul estrogen yang larut dalam lemak, kemudian molekul estrogen masuk ke dalam nukleus. Lalu molekul ini diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian reseptor estrogen membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif. Kemudian kompleks estrogen tak aktif dengan reseptor estrogen membentuk 5S atau kompleks estregon aktif. Kemudian 5S ini masuk ke dalam nukleus. Lalu 5S ini berinteraksi dengan kromosom sehingga membentuk gen mRNA. Setelah itu mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaksasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terjadilah proses albumen telur. Selanjutnya yaitu sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan karbonat H2CO3. Sumber utama kalsium karbonat HCO3 ialah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang. Karena adanya enzim karbonik anhidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya H2CO3 masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang dan sudah menjadi ion bikarbonat atau HCO3 dikarenakan H-nya telah dilepas. Lalu kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa
sel kelenjar kerabang masuk juga ke dalam cairan di dalam kelenjar kerabang. Setelah itu, di dalam kelenjar kerabang, kalsium dan ion bikarbonat menjadi satu membentuk CaCO3, kalsium bikarbonat, atau membentuk menjadi kerabang. Selepasnya, H+ ini dari ion bikarbonat dibawa menuju mukosa sel kelenjar kerabang. Karena mukosa kelenjar kerabang ini sudah ada hidrogen juga, maka kedua hidrogen ini menjadi satu dan dibawa menuju ke plasma darah dan membentuk 2H+. Setelah itu terjadinya proses kerabang telur. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.